Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Masbahul Mustafa, kelas 4 C PGMI. Kami di sini akan mempresentasikan tugas pembelajaran bahasa Arab dengan judul Strategi Inovatif dalam Pembelajaran Unsur-unsur Bahasa Arab MI, Mufrodat dan Qawaid bagi siswa MI. Dan di sini saya akan berfokus dua strategi. Yang pertama akan menjelaskan tentang strategi flashchart, dan yang nomor dua strategi mind mapping. Yang pertama, definisi daripada strategi flashchart adalah media atau alat bantu yang menggunakan kartu kecil yang berisi gambar, teks, tanda simbol, atau informasi seperti kosakata. Flashchart memiliki ukuran 8 kali 12 dan memiliki dua sisi atau dua bagian. Bagian yang atas tentang berisikan gambar, teks, tanda simbol atau informasi, sedangkan bagian yang bawah menunjukkan definisi daripada gambar yang berada di atasnya. Tujuannya apa? Untuk mengingat dan mengarahkan peserta didik di dalam memahami pelajaran yang akan diajarkan oleh seorang guru. Tidak hanya itu, dengan adanya flashchart, siswa terbantu di dalam menghafal dan juga memahami materi. Sehingga flashchart ini termasuk daripada strategi pembelajaran inovatif yang dapat menciptakan kegiatan belajar mengajar secara aktif dan menyenangkan. Langkah-langkah di dalam menggunakan flashchart atau penerapan flashchart. Langkah yang pertama, kartu flashchart diangkat atau dipegang setinggi dada seorang guru dan dihadapkan ke peserta didik. Yang nomor dua, setelah guru menjelaskan kartu tersebut, guru meletakkan kartunya satu per satu. Setelah itu, langkah yang ketiga, kartu tersebut diberikan kepada setiap peserta didik guna untuk diamati dan nantinya akan dijelaskan oleh peserta didik apa yang berada di gambar tersebut. Yang nomor dua, flashchart dapat digunakan atau disajikan dalam permainan. Langkah yang pertama, letakkan kartu secara acak pada sebuah kotak, yang mana kotak ini berada jauh dari peserta didik. Yang kedua, menyiapkan atau siapkan peserta didik yang akan dilombakan. Yang ketiga, guru memerintahkan peserta didik untuk mencari kartu yang berisi gambar atau teks sesuai perintah. Jadi, guru menyuruh atau memerintah siswa untuk mencari gambar atau teks sesuai dengan aba-aba guru. Setelah peserta didik mendapatkan informasi atau gambar yang sesuai perintah dengan guru, maka peserta didik kembali ke tempat semula, tempat di mana peserta didik berdiri sebelumnya. Setelah itu, langkah yang kelima, peserta didik menjelaskan isi yang berada di kartu tersebut. Contohnya kartu flashchart seperti ini. Inilah termasuk salah satu contoh dari strategi pembelajaran bahasa Arab yang menggunakan flashchart. Jadi di sini
bagian atas terdapat gambar, kemudian bagian bawah terdapat teks yang menjelaskan isi atau gambar yang ada di atasnya. Contoh yang pertama seperti Baqarah, itu sapi. Contoh yang kedua, di atasnya terdapat gambar, di bagian bawah terdapat definisi gambar yang ada di atasnya. Begitupun dengan gambar yang ketiga. Jadi flashchart ini merupakan strategi yang paling efektif ya, digunakan di dalam pembelajaran bahasa Arab. Kenapa? Karena memudahkan peserta didik di dalam memahami dan juga menghafal. Dan di kelas 5 berfokus atau salah satu materinya yaitu menghafal nama-nama hewan seperti yang ada di sini. Kelebihan dan kekurangan flashchart. Setiap strategi itu terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama, kartu flashchart dapat digunakan di mana saja dan kapan saja dengan mudah. Karena kartu flashchart memiliki ukuran yang sangat kecil sehingga mudah diletakkan di saku atau di tas dan dapat digunakan di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi mudah dibawa kemana saja. Itu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua, flashchart tidak membutuhkan energi listrik dan baterai. Jadi media flashchart sangat praktis sekali. Jadi seorang guru tidak harus memiliki keahlian khusus di dalam membuat kartu flashchart. Jadi tidak butuh tenaga atau energi listrik dan juga baterai. Yang nomor 3, karakteristik flashchart yaitu berupa gambar, angka, dan huruf. Di sisi lain, flashchart merupakan berisikan tentang pesan-pesan pendek sehingga mudah dihafal oleh peserta didik dan juga mudah diingat. Kelebihan yang nomor 4 yaitu dapat disajikan melalui permainan. Jadi dengan adanya media flashchart yang disajikan dengan melalui permainan, peserta didik dapat aktif atau tidak merasa bosan dan juga monoton di dalam kelas, sehingga suasana kelas sangat menyenangkan. Selanjutnya, strategi yang nomor 2 yaitu mind mapping. Definisi daripada mind mapping menurut Tony Buzan, mind mapping adalah representasi atau gambaran dari ide-ide dengan cabang yang berasal dari titik pusat dan menunjukkan hubungan hierarkis antara ide-ide tersebut. Jadi mind mapping ini ide pokok yang mana memiliki beberapa cabang. Dan cabang tersebut kadang memiliki beberapa cabang lagi. Dan begitu seterusnya. Antara cabang dan beberapa cabang ini memiliki hubungan kepada ide pokok yang berada di atas. Begitupun seterusnya. Sedangkan kalau menurut Michele Abendsten, mind mapping adalah alat visual untuk meningkatkan pemahaman, kreativitas, analisis, dan memori yang dapat membantu peserta didik mengelola informasi dengan lebih efektif dan efisien. Tidak kalah jauh dengan apa yang ada di strategi flashchart, yaitu tujuannya untuk apa? Dengan adanya mind mapping, yaitu untuk mudah diingat dan juga dipahami. Langkah-langkah penerapan strategi mind mapping. Yang pertama, menulis topik utama di tengah kertas kosong. Yang kedua, menggunakan gambar untuk ide sentral. Yang ketiga, menggunakan warna yang menarik. Dan yang nomor 4, menghubungkan cabang utama ke setiap gambar.
Dan nomor 5, membuat garis hubung yang melengkung. Contohnya seperti berikut. Ini adalah contoh min mapping, karena min mapping ini digunakan di dalam pembelajaran unsur-unsur bahasa Arab yang qaidah, yaitu ilmu nahwu. Di sini terdapat kalimat di tengahnya, dan mana kalimat tersebut itu memiliki beberapa cabang. Kalimat dibagi menjadi 3. Yang pertama kalimat isim, kemudian kalimat fiil, dan yang terakhir kalimat huruf. Kalimat isim juga memiliki cabang, ada 2 cabang, ada yang mu'rab dan juga ada yang mabni. Begitupun dengan fiil, ada 2, ada mu'rab dan ada mabni, dan yang terakhir huruf. Huruf hanya cabangnya cuma 1, yaitu mabni. Isim mu'rab juga memiliki cabang sampai ke bawah, yaitu isim mufrad, isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, dan lain sebagainya. Jadi di sini di dalam penerapan mapping menuliskan ide pokok di tengah kertas kosong, seperti contohnya di sini kalimat. Kemudian memiliki beberapa cabang, diantaranya isim, fiil, huruf. Jangan lupa di dalam membuat mapping harus diberi warna agar apa? Agar peserta didik tertarik atau mudah diingat di dalam beberapa huruf-hurufnya. Tidak hanya itu, juga harus memiliki garis yang melengkung, tujuannya untuk tidak membosankan peserta didik. Jadi kelihatannya agak menyenangkan jika banyak variasinya, baik itu garisnya yang melengkung dan juga warna daripada isim atau kalimat, fiil, dan huruf. Yang terakhir, karakteristik min mapping. Yang pertama, memiliki satu subjek utama yang berfungsi sebagai kristalisasi topik pembahasan materi. Yang kedua, bisa memancarkan beberapa tema utama dari satu subjek utama pembahasan materi. Yang ketiga, memiliki topik yang berbeda untuk dibahas, dan setiap topik dapat dipancarkan menjadi kata kunci tertentu. Yang terakhir, setiap subjek utama, tema utama, cabang, dan kata kunci memiliki hubungan satu sama lain melalui garis berasosiasi. Mungkin hanya itu yang bisa kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hada minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.